Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang bilang maulid, ada yang bilang mulutan, ada yang bilang muludan. Itu mah apa aja lah, yang penting tujuannya sama, membesarkan, yaitu Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah besar dibesarkan oleh Allah, yang memang sudah mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maksud saya untuk menggurui Pak Kiai, maksud saya untuk menggali potensi diri, untuk menggali potensi diri agar saya bisa menjadi manusia yang benar, Bu ya. Sekarang saya belum benar jadi manusia, Bu. Iya, masih kesono kemari. Kalau pengen kenal sama Rasulullah, kita harus banyak belajar menuntut ilmu. Kalau kita udah kenal Allah dan Rasulullah, insya Allah sekali kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat, kalimat tersebut sampai ke lubang kubur, la ilaha illallah. Tuh. Jadi kita harus tahu Allah, siapa itu Allah. Allah bersifat 20, wajib 20, mustahil 20, yang harus 1. Begitupun Rasulullah, yang wajib untuk Rasulullah yaitu 4, yang mustahil untuk Rasulullah 4, dan yang harus 1. Jadinya 50 akoid. Itu kudu bisa, Bu, sebenarnya mah. Jadi jangan ngaji, kalau ngaji perempuan selawatan mulu diliatinnya. Itu harus dipelajari. Kalau kita mempelajari itu, insya Allah kita nggak bakal menyimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tiada ridho, ankal yahudu walan nasara, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani,
hatta tatabi amilatahum, sehingga kita bisa mengikuti kelakuannya tuh Bu. Tuh, mana kelakuan beliau? Kelakuan dia itu suka niup trompet. Tuh. Anak kagak nangis kagak apa tong, nih tong trompet tong. Padahal mah kagak boleh itu Bu. Ngebeliin anak trompet. Tuh. Ngebeliin anak trompet itu enggak boleh. Tapi kita mah anak kagak nangis kagak apa, dikasih trompet, dibeliin mana mahal lagi 15.000 sekarang mah. Tuh. Terus ini Bu, sayanya Bu udah pegel, kaki dengkul nelitik nih. Soal baru ini saya mah disuruh Pak. Pas begitu Ustadz Ubay datang ke rumah, cing, isi acara cing ya, isi acara apa? Tausiah. Gua bisa di mana Bay? Baru belum pernah sejak merijek. Tahu sejak merijek Bu? Itu mau bahasa saya lagi kecil tuh mah, sejak merijek. Iya sejak merijek baru kali ini. Man ahabbani kana ma'i fil jannah al hadis, sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para dewan kiai, para asatidz, kita muliakan guru kita Kanda Kiai Haji Bisri beserta keluarga besarnya. Nah banyaknya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan cinta saya mata Allah fituli hayatihim, amin ya Allah ya Rabbal. Ketua panitia untuk peringatan Maulid, mudah-mudahan jerih payah dari seluruh jajaran panitia demi terlaksananya peringatan Maulid ini ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta jajaran yang saya hormati, dan para caleg, ada caleg ada, lagi musimnya pencaleg ini. Kalau ada yang mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hujaj yang penuh barokah ini, yang penuh cucuran rahmat dari Allah kepada kita semua, dengan sababiyah kita sampai saat sekarang ini diberikan sehat walafiat, diberikan umur dan kesempatan waktu, sehingga kita bisa dapat hadir, duduk bersama, kumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini, menghadiri acara yang mulia, sama-sama mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat sebagai amaliyah sholihah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat teriring salam, mudah-mudahan Allah limpahkan kepadanya adalah masuk neraka. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau itu masjid musola sudah dikuasai sama orang-orang yang seperti itu, peringatan Maulid sudah pasti tidak ada. Berjanji sudah tidak terdengar lagi, marhaba sudah tidak terdengar lagi. Karena itulah orang yang beda paham dengan kita, Bu. Makanya saya mendoktrin para remaja dan khususnya remaja masjid, tapi ide dari Ustadz Baihaqi itu adalah sangat baik untuk mendobrak, menjaga jangan sampai ini masyarakat kita yang sampai paham beda dengan kita tidak mengadakan peringatan Maulid. Perlu saya sampaikan para bapak dan ibu. Jadi kalau ibu mengorbankan harta sampai ibu naik mobil losbak bayar, gede pahalanya. Sahabat yang 4 saja itu bahasa kita nyuruhin ngadain Maulid. Orang sekarang pakai ngelarang, kan bingung. Sahabat Nabi yang 4, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
sahabat Nabi saja yang 4 nyuruhin kita adain peringatan Maulid. Ini komentar sahabat yang 4 di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah kitab Barjanji. Sahabat yang pertama, kata Abu Bakar Siddiq, para bapak dan ibu, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana ropiki fil jannah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, siapa orang yang menginfakkan harta buat peringatan maulid Nabi, ibu mengeluarkan harta ala kadar sekemampuan ibu buat peringatan maulid, apa kata Abu Bakar Siddiq? Kana ropiki fil jannah, maka orang itu bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan maulid mereka katakan bid'ah, yang sesat dan masuk ke dalam neraka. Atau repot tuh, pernah saya dialog, bahasanya ngobrol sama orang yang anti maulid. Saya bilang begini, Bu, Pak, ini peringatan maulid kenapa ya, dilarang-larang? Kata dia bid'ah. Oh bid'ah. Terus saya tanya, emang pengertian bid'ah apa? Pada 6 bulan yang sudah saya udah undang 7-nya. Begitu saya datang, di antara keluarga itu ngomong sama saya, Pak Ustadz, waduh, pada waktu duknya ini nggak tahu tuh siapa yang nulis dan siapa yang nyerendein. Ada kertas nyerendek di badan mayit. Jadi pada waktu mayit dibacain Yasin, tahu-tahu tuh ada kertas nyerendek di badan mayit. Tahu yang nulis siapa, tahu yang naruh siapa, nggak ketahuan. Kata dia, emang tulisannya apa? Yang pertama, membaca surah Yasin di dekat orang yang meninggal dunia tidak ada dalilnya. Begitu Pak, coba itu. Ya, membaca Yasin di dekat orang yang mati tidak ada dalilnya. Siapa yang nggak enak? Orang-orang tua kita dulu di mana ada yang mati baca surah Yasin, dibilang gak ada dalilnya. Terus apa yang kedua? Menghadapkan mayit ke arah kiblat tidak ada dalilnya. Masya Allah, ini bukan katanya penabi yang nyuruh. Makanya ini orang nggak ngajinya nggak sampai ke atas, enggak ke bawah, enggak, jadi ngegantung itu orang. Ya, makanya itulah celana ngegantung ke atas enggak, ke bawah enggak, ilmunya sepotong. Ya, itu yang celana ngegantung tuh ke atas enggak, ke bawah enggak, itu baca Yasin dibilang nggak ada pentol. Sabodo amat, saya masa kalian ngomong dah. Makanya serba ngegantung itu. Pen Rasul dalam hadisnya, iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kamu surah Yasin di dekat orang yang udah mati. Mauta itu jamak taksir, mufradnya mayit. Mayit mufrad, jamak taksirnya boleh amwat, boleh mauta. Berarti Rasul yang nyuruh baca Yasin. Pakai nggak ada dalilnya, pun itu hadis sahih. Dalam hadis yang lain, siapa orang yang masuk ke satu kober pakuburan umum, kemudian dia baca Yasin, itu Yasinnya dia hadiahkan pahalanya buat orang yang dikubur di kober itu. Yang baca Yasin dikasih pahala sebanyak orang yang dikubur di kober itu. Gede pahala. Nih, bapak atau ibu masuk dah ke kober. Nanti kober, Bu, pakuburan umum ya. Ibu masuk baca Yasin, nggak dihususin buat siapa-siapa, diumumin. Ibu baca Yasin, kata ibu ngomong dah, ya Allah saya mau baca Yasin, kirimkan pahala surah Yasin yang saya baca buat orang yang dikubur di kober ini. Baca Yasin, beres baca ibu ngadoa, ya Allah sampaikan pahala Yasin yang tadi saya baca buat orang yang dikubur di kober ini, ampunin semua dosanya. Pahala Yasin masuk ke kuburan orang yang ada di situ, dan ibu yang baca dikasih pahala sebanyak orang yang dikubur di kober itu. Kan itu hadis yang nyuruh, pakai nggak ada dalilnya. Rungsep biasa. Sabodo amat udah. Ini. Ya, coba nih baca Yasin dari istrinya.
namanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun suri tauladan. Nabi kalau lagi ada di rumah nggak pernah lepas dalam bininya branding, mau makan bareng. Kita mah enggak, waduh udah enak alasan no anak nangis padahal mah enggak ogah nemenin. Itu penyakit bahaya Bu. Ini kaitannya supaya laki ridho. Yang kedua kata malaikat Jibril, umat Nabi itu kurus-kurus nggak pernah nemenin tidur laki. Yang kedua nggak pernah nemenin tidur laki di mana, bini di mana, laki di kamar depan, di kamar belakang. Ya, itu yang begitu gerah katanya tuh, wah udah gerah.